Karena kaya itu di hati. Al-ghina ghina nafs. Kaya itu di hati. Saat kita tidak ada menginginkan nikmat orang, saat kita tidak pernah risau dengan apa yang Allah berikan, saat itulah sebenarnya kita jadi orang paling kaya di dunia. Alhamdulillah. Man asbaha, siapa orang yang pagi hari dapat tiga nikmat, aminan fi sirbihi, aman dirinya, keluarganya, lingkungannya, mu'afan fi jasadihi, badan sehat, indahu qutu yaumihi, ada makanan untuk hari ini, fa ka'annama hizat lahu dunya, maka dia seperti memiliki dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Jangan banyak ngeluh kita. Ramadan nikmati, Masya Allah, harus bahagia, harus senang. Maka saya selalu pesan kepada jamaah yang datang ke masjid, kalau keluar dari masjid jangan lupa tersenyum. Itu aja. Jangan lupa sengeh. Tersenyum. Kenapa? Karena Allah telah berikan kita nikmat yang besar. Saat kita keluar dari masjid dalam keadaan tersenyum, maka akan jadi syiar dakwah. Ngajak orang baik, orang memandang kita tuh, Masya Allah, bapak itu pacak tersenyum keluar dari masjid. Padahal utang banyak, bon di aku tuh masih banyak tuh di toko, tapi bisa tersenyum, bahagia. Orang lihat akan senang dan akan ingin datang ke masjid. Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, keluar dari masjid mergut, kening mengkirut, jayang semboyongan, gawe nak marah we, ngawas rayu, apa kau nyelit-nyelit, marah, orang sungkan, ngapalah mamang itu, betul dari masjid cak sago dia, cak susah dia, jangan-jangan kena marah ustaz di masjid, bahaya itu, jangan, karena ada cara dakwah kita dengan bilhal, hal dengan keadaan, kita tidak ceramah, tidak khutbah, tidak mau'izatul hasanah, tapi dengan tersenyum ternyata bisa jadi jalan dakwah kita. Maka lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kadang perbuatan itu lebih mengena daripada hanya sekedar berbicara. Kita kalau dengan anak-anak kita, tidak usah banyak cerita, tidak usah banyak ngomong. Bawa aja anak kita ke masjid, cukup sudah. Contohkan, itu penting. Maka urusan dunia jangan pernah mengeluh. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita. Sesulit apapun masalah kita, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Tenang saja, Allah yang akan berikan segalanya. Nabi pernah menyampaikan kepada sahabatnya, ruya an Abdullah bin Mas'ud qala, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad, apa kata Nabi? Ala u'allimukum kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahr ma'a bani Israel. Nabi bertanya, maukah kalian aku beritahu, aku kasih ilmu tentang kalimat doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia berada di pinggir laut, sungai Nil, Masya Allah, ada di pinggir sungai saat itu, Masya Allah, ma'a Bani Israel, saat bersama dengan Bani Israel, di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun, luar biasa, depan belakang bahaya semua. Dibaca doa ini oleh Nabi Musa, Nabi Musa yakin kepada Allah. Maka dalam tafsir disebutkan, Nabi Musa itu tidak tahu kalau solusi masalah itu adalah terbelah laut. Tidak tahu. Tidak tahu Nabi Musa. Yang Nabi Musa tahu, kalau dia berdoa, Allah pasti berikan jalan keluar. Ini seharusnya yang kita tanamkan. Kita tidak usah pikirkan apa jalan keluarnya, apa solusinya. Yang penting yakin dulu kepada Allah. Allah yang akan urus urusan kita, dan Allah yang akan berikan jalan keluar kepada kita. Amin ya Rabbal. Yakin dulu kepada Allah. Maka segalanya harus yakin, doa harus yakin, yakin betul kepada Allah. Maka ilmu yakin ini mulai menurun kita. Urusan dunia harus yakin, rezeki harus yakin. Kalau wong lamu yakin luar biasa. Anak banyak 12 yakin hidung kalau.
Kita sekarang anak dua, bingung. Makan enggak budak ini ya? Hilang mulai ilmu yakin itu. Ini yang muda-muda nak menikah. Ay, Sarozat nak menikah. Emas lagi mahal ini. 9 juta emas ini. Masa dah usah khawatir. Yakin dulu. Ilmu yakin harus kita mantapkan lagi. Maksud yakin dengan urusan dunia. Dulu orang tua kita, kakek kita yang ngurus Allah. Sekarang Allah juga yang mengurus kita. Tetap sama, tapi keyakinan kita kadang berkurang. Masya Allah. Kalau orang lama jangan ditanya. Keyakinan mereka luar biasa. Doa yakin betul-betul diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa yakin dengan doanya. Walaupun beliau tidak tahu apa solusi. Apa doanya? Ketika itu Nabi Musa berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Kepadamu segala pujian ya Allah. Kau yang maha terpuji. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Puji Allah. Ini dalam adab berdoa. Adab berdoa itu yang pertama baca hamdalah, memuji Allah dalam doa. 1, puji Allah. 2, baca sholawat. 3, doakan orang tua. Yang keempat, baru doa kita. Itu adabnya. Puji Allah dulu. Jangan langsung tiba-tiba, ya Allah, mobil ya Allah. Langsunglah itu. Puji Allah dulu, ya Allah. Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Halim, panggil. Masya Allah, banyak-banyak ya Razzaq. Insya Allah diberi rezeki. Besok insya Allah baca jual martabak. Haji Abdul Razzaq. Panggil rezeki Allah, ya Halim, dan seterusnya, ya Razzaq, Masya Allah. Panggil Allah, puji Allah. Baru yang kedua salawat. Salawat jangan dilupakan. Jadi saat doa baca salawat. Kenapa Ustaz? Salawat di awal dan salawat di akhir, karena salawat pasti diterima Allah. Addimis salat ala nabi Muhammadi faqabulu ahatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi. Perbanyak salawat kepada Nabi. Kenapa? Amal kita ini antara diterima dan ditolak. Kita ini salat, puasa, zakat, sedekah, antara diterima dan tidak. Harus 2 syaratnya. Ada syarat sah dan syarat diterima. Syarat diterima itu 2. 1, muwafaqatus syar'i, sesuai dengan aturan syariat. Maka amal kita akan diterima Allah sesuai aturan. Tidak melenceng, tidak kurang. Yang kedua, ada ikhlas di hati. Jadi ikhlas ini penentu amal ibadah kita diterima Allah. Ikhlas. Ada kadang kita sedekah, tapi dia tidak ikhlas. Terus urusan hati kita. Maksud kita paling tahu tentang kita. Sholat kurang khusyuk, puasa masih kadang melakukan maksiat. Amal ibadah kita antara diterima dan tidak, karena mungkin ada hal-hal yang bisa menghalangi diterima Allah. Tapi salawat pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Baca salawat. Diawali salawat, diakhiri dengan salawat. Insyaallah doa di antara kedua salawat cepat diijabah Allah. Itu rahasianya. Jadi antara duanya salawat. Masya Allah. Maka puji Allah, salawat, doakan orang tua. Ini termasuk minal jafa. Termasuk orang sedikit keberkahannya saat dia berdoa hanya untuk dirinya, tidak mengajak orang tuanya dan tidak mengajak kaum mukminin dan mukminat. Jangan. Jadi kalau kita doa, ajak orang tua, ajak kaum mukminin mukminat. Jangan sampai tidak kita ajak mereka. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ajak semua. Jadi karena kita akan masuk surga berjamaah, ajak. Jangan gara-gara runyam dengan tetangga, dak galak doakan kawan. Jangan. Ayolah nyesek aku saat dengan tetangga ini. Kalau baca pindah-pindah rumah sini. Baginya aja mau masjid ini. Na'udzubillah. Jangan gara-gara mungkin ada sakit hati kita tidak doakan terus.
Karena itulah hadiah terindah. Afdalul ihda du'aun yurfa'laka wa anta la ta'lam. Paling indahnya pemberian bukan emas, bukan perak, bukan uang, bukan harta, bukan tanah, tapi doa yang dimunajatkan untukmu sedangkan kau tidak tahu siapa yang berdoa itu. Alangkah nikmatnya kalau kita dapat doa. Ada kawan kita yang malam tahajud doa, ya Allah ampunkan fulan bin fulan itu, ya Allah, ya Allah sayangi dia, ya Allah sahabatku itu, tetanggaku itu. Alangkah nikmatnya. Maka jangan pernah remehkan doa.